Oke teman-teman, sahabat UT dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali masih bersama Mas Tepen yang masih berbagi informasi tentang perkuliahan di UT, terutama adalah pengalaman yang sudah saya alami dari semester 1 dan sampai dengan saat ini saya masih semester 7. Jadi ada sebuah pertanyaan yang ini segera saya jawab karena mungkin tuton tinggal beberapa hari lagi, dan ini segera saya jawab biar teman-teman itu nanti tidak ketinggalan ataupun tidak salah paham ataupun tidak menyesal tentunya, yaitu yang berkaitan dengan pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah, kalau nggak ikut tuton itu berpengaruh nggak sama nilai akhir? Nah, intinya ketika kita sebagai mahasiswa UT tidak ikut tuton, apakah berpengaruh pada nilai akhir? My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Nilai akhir yang dimaksud ini adalah nilai mata kuliah ketika kita sudah menyelesaikan proses perkuliahan pada semester tersebut. Satu poin yang teman-teman harus dipahami bagi teman-teman yang mungkin saat ini masih maba atau mungkin yang mau masuk UT, nilai akhir mata kuliah itu ditentukan dari satu indikator, yaitu nilai UAS. Ikut tuton, ikut TMK itu tidak akan berlaku sama sekali ketika teman-teman tidak mengikuti UAS. Maka teman-teman tidak akan mendapatkan nilai akhir. Sudah saya bahas yang berkaitan dengan tuton itu fungsinya seperti apa. Nanti link videonya saya kasih di deskripsi, teman-teman nanti pahami. Apakah ikut tuton dan tidak ikut tuton itu berpengaruh pada nilai akhir? Itu ada pengaruhnya. Pengaruh yang pertama adalah karena tuton itu adalah bantuan belajar yang disediakan oleh UT, tentunya teman-teman itu merasa terbantu memahami suatu materi mata kuliah. Jadi tuton itu sebagai bantuan belajar, dan sebagai bonusnya di dalam tuton tersebut itu teman-teman itu mendapatkan nilainya dari mana? Itu didapat dari absensi, diskusi, tugas. Ada 3 poin. Nah, nanti dari ketiga nilai ini nanti diambil rata-rata, kemudian muncullah nilai tuton. Apa pengaruhnya ke nilai akhir mata kuliah? Nah, nilai akhir mata kuliah itu rumusnya adalah nilai UAS ditambah nilai tuton. Tetapi nilai UAS itu ada syaratnya, yaitu harus minimal mendapatkan nilai 30%. Jika nilai UAS itu teman-teman tidak mendapatkan nilai 30%, maka nilai tuton yang teman-teman dapatkan itu tidak dipergunakan untuk menjadikan nilai akhir mata kuliah. Misalnya nilai UAS itu teman-teman di atas 30%, maka nilai tuton itu bisa dikontribusikan dengan perhitungannya adalah 60-40. Itu 60 dari UAS, 40-nya dari tuton. Nah, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri, jika teman-teman itu tidak ikut tuton, apakah berpengaruh pada nilai akhir? Coba teman-teman pahami. Masih belum bisa memahami? Saya kasih asumsi lagi. Teman-teman tidak ikut tuton, tapi teman-teman nilai UASnya mendapat 90. Maka teman-teman nilai UASnya itu pasti tinggi. Paling enggak minimal teman-teman itu B misalnya. Tapi teman-teman itu nilai UASnya itu 40, kemudian nilai tutonnya 90, maka teman-teman itu bisa saja mendapatkan nilai B karena mendapat sumbangan dari nilai tuton. Sampai sini paham? Itu jawaban saya. Apakah
ikut tuton itu mempengaruhi nilai akhir? Yang jelas bisa jadi, bisa tidak, tergantung nilai UAS kalian seperti apa. Nah, jika teman-teman itu tidak ikut tuton, maka nilainya dari nilai UAS dan nilai tuton itu teman-teman tidak dapat. Maka inilah yang menjadi nilai akhir. Oke, dari situ teman-teman sudah paham. Jadi pada kesimpulannya, jika teman-teman tidak ikut tuton tapi belajarnya rajin, membaca modul, cari sumber referensi, atau mungkin teman-teman itu ikut belajar kelompok, atau teman-teman itu misalnya rajin menanyakan kepada teman-teman dosen yang mungkin teman-teman sudah kenal misalnya, itu bisa jadi tuton itu tidak berpengaruh pada nilai akhir. Tapi jika teman-teman itu merasa tuton itu penting dan teman-teman itu ikut tuton dan nanti nilai UAS teman-teman itu mendapatkan nilai kecil, misalnya taruhlah 40, maka teman-teman ikut tuton itu dapat mempengaruhi nilai akhir karena bisa dikontribusikan ke nilai UAS. Jadi apakah teman-teman ikut tuton atau tidak, silakan. Tapi Mas Rita Pen di sini dari semester 1 sampai semester 7 selalu mengikuti tuton. Apa pengaruhnya nilai tuton bagi saya? Sampai saat ini nilai saya masih bertahan di angka memuaskan. Dari semester 1 sampai semester 7, sebelumnya minta maaf, bukan ingin memberikan contoh nilai saya seperti apa, tapi ini menjadi bagian dari saya bahwa tuton itu sangat berpengaruh bagi saya karena salah satunya adalah membantu proses pembelajaran saya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bisa mendongkrak nilai UAS saya, karena nilai UAS yang kita kerjakan itu UT itu tidak memberikan kembali ke kita nilainya berapa sih. Siapa tahu nilai kita kecil tapi kita mempunyai nilai tuton yang besar, maka bisa dikontribusikan. Oleh sebab itu teman-teman, sampai saat ini saya masih percaya bahwa proses pembelajaran tuton itu menjadi andalan saya karena untuk mendapatkan nilai yang lumayan besar. Dari semester 1 sampai semester 7 ini IPK saya masih bertahan di 3,78. Ini hanya sebagai gambaran saja teman-teman. Semoga teman-teman itu yang ingin memutuskan ikut tuton atau tidak memberikan pencerahan kepada teman-teman, tapi saran saya teman-teman ikut tuton saja. Apakah tuton itu menjadi permasalahan terbesar bagi teman-teman yang menjalani perkuliahan yang tentunya teman-teman itu sudah bekerja atau sudah berumah tangga? Oke, sabar teman-teman, akan saya buatkan video saya membagi waktu, terutama teman-teman yang ikut tuton atau saya ikut tuton. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin kuliah di UT atau mungkin saat ini sebagai masih mahasiswa baru. Mungkin saran saya adalah teman-teman ikut tuton saja, entah itu teman-teman itu sudah bekerja atau tidak. Teman-teman pilihkan dari sekarang, tuton itu sangat bermanfaat dan mempunyai fungsi yang baik untuk proses pembelajaran, karena di UT itu belajarnya adalah belajar mandiri. Terutama kita nanti akan terlena jika belajar mandiri tanpa ada rangsangan dari luar. Salah satu bentuk rangsangan itu adalah kita mengikuti tutorial online. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.